Berdasarkan peninjauannya, santri adalah seseorang yang memegang teguh tali Allah dan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Tidak condong ke kanan dan ke kiri, kapanpun dan dimanapun. Ini adalah definisi santri sesuai histori dan kenyataannya. Tidak dapat diganti dan diubah sejak dahulu ataupun seterusnya. Dan Allah Maha Tahu terhadap esensi sesuatu dan kebenarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula Di antara tradisi santri yang meniru teladan dari sahabat kepada Nabi adalah tunduknya sahabat kepada Nabi. Begitupun santri, tradisi turun-temurun yang diajarkan oleh sahabat terus mendarah daging di hati santri hingga saat ini. Sehingga ketika ada seorang santri yang tidak tunduk kepada gurunya, maka dianggap mencoreng nama santri. Bahkan perlu dipertanyakan tentang status kesantriannya. Tunduknya santri kepada gurunya adalah sebuah kewajiban, sesuai dengan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat lain Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis sholati wa taqaddama ma'na sholati lughatan wa syar'an wa arkanus sholati 18 ruknan. Ahaduha an-niyatu wa hiya qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu fa in kanat as-sholatu. Perintah Allah kepada sahabat adalah mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan dan begitu pun seterusnya. Tabi'in diperintahkan untuk mengikuti apa yang sahabat ajarkan dari Rasulullah. Hingga saat ini, santri harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah pertama kali kepada sahabat. Tunduk dan santri adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Santri tanpa sifat tunduk maka tidak bisa disebut santri yang hakiki. Tunduknya santri kepada guru adalah di antara hal yang membedakan antara santri dan yang bukan santri. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh santri disebabkan karena hilangnya rasa tunduk kepada gurunya, sehingga menyebabkan dia berani melanggar terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tunduk kepada guru bukan hanya tentang apa yang telah disampaikan oleh gurunya,
namun juga tunduk terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh gurunya untuk dijalankan di pondok pesantren. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh gurunya adalah menjadi kewajiban bagi seorang santri untuk selalu tunduk mengikuti kegiatan dengan baik dan ikhlas. Karena dengan tunduk, santri mengharap keridhaan guru, sehingga bisa mendapat keberkahan dalam menjalani kehidupan setelah boyong. Adik-adikku yang dirahmati Allah, kalian mondok di pondok pesantren, terutama di pondok pesantren Miftahul Ulum ini, meneruskan jejak langkah dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dari beliau diteruskan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai ke kita. Yang diajarkan oleh beliau adalah bahwa sejatinya adalah kita ini harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, agama yang kita pelajari, agama yang kita anut, agama yang kita pelajari, agama yang kita ikuti sejatinya adalah tata cara agar kita bisa tunduk, patuh, dan berkah. Orang yang tunduk, orang yang patuh, maka dia adalah orang yang beragama Islam. Orang yang tidak tunduk, tidak patuh, maka dia bukan orang agama Islam. Segala perbuatan kita, sholat, puasa, baca Al-Quran, mengaji, dan lain-lain, itu alasannya hanya satu, yaitu tunduk dan patuh. Patuh kenapa? Melaksanakan perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Jika kita melaksanakan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari tanpa berlandaskan atas dasar perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak dianggap apa-apa. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua pekerjaan kita itu, jika niatnya salah, bukan tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya salah. Dalam Al-Quran disebutkan, qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, tunduklah pada perintah, jauhi larangannya. Kalau tidak tunduk dan tidak merintah, fa innallaha la yuhibbul kafirin, Allah tidak suka orang kafir. Jadi sejatinya kita ini setiap hari mengerjakan kegiatan apapun ini karena tunduk, patuh, berkah.